Itu tadi Gus Salam mengutip Alfara. Ya, di antara hasil survei Alfara ini saya katakan di mana-mana bahwa orang yang ngaku NU di Indonesia ini sudah lebih 50% dari seluruh penduduk muslimnya. Jadi 237 juta penduduk muslim, itu lebih separuhnya adalah orang-orang yang ngaku NU, terang-terangan ngaku NU. Kalau ditanya, siapa yang muslim? Muslim Pak. Ikut NU, Pak Muhammadiyah, apa yang lain? Dia jawab, saya ikut NU. Itu lebih dari 50%, 50,7%. Itu berarti hampir separuh dari penduduk Indonesia. Hampir separuh dari penduduk Indonesia. Itu ada kemarin ketua PW Aceh itu malah dia bilang, itu yang non muslim nggak dimasukkan ya. Kan ini yang muslim kan 85% dari penduduk Indonesia. Yang 15% non muslim kan itu kan. Dari 85% ini yang ngaku NU 50, sekian %. Ketua PW Aceh itu yang non muslim 15% enggak ditanya juga. Enggak. Harusnya ditanya juga tuh, kalau ditanya juga mereka ngaku NU semua juga katanya. Jadi NU. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan skala okupasi, gimana ya caranya membahasakan Gus itu? Jadi dengan banyaknya jumlah santri NU di Indonesia ini yang sampai 50% dari penduduk muslim, lebih separuh dari 237 juta itu sekitar 120 juta orang. Ya, dengan sekian banyak orang ini. Ini kalau santri tidak bergerak, Indonesia tidak akan kemana-mana. Indonesia baru bisa bergerak kalau santri bergerak. Kalau santri ngidul, Indonesia ngidul. Santri ngulon, Indonesia ngulon. 120 juta Pak. 120 juta dari 270 juta. Ini bukan pemain sembarangan santri ini. Nah terus lalu berperan untuk apa? Nah ini sekali lagi sama. Yang jenengan khayalkan sebagai peran santri itu jauh lebih kecil dari yang diharapkan dari jenengan. Berarti Pak Budiono ini pikiran cuma bagaimana supaya bakul mie pangsit ini bisa masuk aplikasi kan. Bagaimana supaya pedagang kecil ini bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Bagaimana petani. Betul kita dibutuhkan untuk berperan dalam bidang-bidang itu, tapi itu pun masih terlalu kecil dari yang diharapkan oleh Indonesia. Sebab Indonesia ini juga sama, kita ini sedang berpikir tentang bagaimana masa depan Indonesia ini. Bagaimana nasib peradaban Indonesia ini. Dan namanya peradaban itu Pak, di mana-mana ini selain macam-macam ya, ada teknologi, ilmu pengetahuan dan lain-lain. Itu pertama-tama adalah pondasi tata nilai. Pondasi tata nilai. Kita harus berpikir orang Indonesia itu nanti akan mengikuti nilai-nilai apa, akan mengikuti moral bagaimana. Maka yang diharapkan dari santri ini bukan hanya peran supaya ekonomi lebih maju, peran supaya pertanian lebih maju, peran supaya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah lebih maju, supaya pesantren-pesantren lebih maju. Bukan hanya itu. Yang diharapkan dari santri adalah bagaimana santri ini nantinya berhasil membentuk mentalitas bangsa Indonesia. Ini bukan pekerjaan kecil. Jadi kan harus mikir bagaimana caranya supaya orang yang selama ini hidup dengan politik uang bisa berhenti dari politik uang. Bagaimana orang-orang yang berebut jabatan untuk korupsi bisa berhenti dari kelakuan itu. Lah ini sekarang ini kenyataannya dai semakin banyak, YouTube ramai semua,
pondok-pondok pesantren sampai bludak-bludak ada pok santri sing korupsi yo jalan terus. Ini peran yang jauh lebih besar yang diharapkan dari santri.